Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, di video hari ini aku mau jelasin apa aja sih kerugian menggunakan Kredivo. Jadi, kalau kalian emang berniat menggunakan Kredivo, sebaiknya lihat dulu video ini ya. Yang pertama, jelas bunganya sangat besar. Jadi, bunga Kredivo itu kan 2,6% tuh per bulan. Kalau kita kalikan untuk 1 tahun itu bisa mencapai 30%. Sedangkan kalau misalkan kartu kredit bank itu bunganya itu ya maksimal 20% aja. Jadi per bulannya bahkan ada yang 0,99% untuk kartu kredit bank itu sudah sangat rendah ya. Berbeda dengan Kredivo yang mencapai 2,6%. Memang sih ada beberapa barang kalau misalkan dibeli pakai Kredivo itu promo 0%, tapi ingat ada biaya admin, berbeda dengan kartu kredit yang kadang-kadang tidak menggunakan biaya admin. Nah, sekarang kita masuk ke kalkulator cicilan yang ada di aplikasi Kredivo untuk membuktikannya. Misalnya di sini aku mau minjem uang 3 juta ya. Nah, ini ada simulasinya, sudah ada tulisannya kan, bunganya 2,6%. Di sini ditulisnya itu biaya adminnya 0. Nah, itu diasumsikan kalau biaya adminnya 0 ya. Sedangkan kalau secara real, kamu minjem lewat Kredivo itu bakal ada biaya admin. Jadi lumayan nambah kan. Nah, misalnya aku mau pinjem uang 3 juta dengan cicilan 12 bulan. Nah, dari cicilan 12 bulan itu, bunganya itu kan per bulannya 2,6%. Jadi, aku minjem uang 3 juta dan bunganya itu sekitar 400 ribuan. Kan lumayan banget ya. Kalau misalkan bunganya kurang dari 2,6%, itu bisa sangat meringankan beban banget. Nah, yang kedua, tenornya pendek. Berbeda dengan kalau kamu minjem di bank, tenornya itu panjang-panjang. Bahkan kamu bisa minjem dengan tenor itu sampai 10 tahun atau 20 tahun ya kalau KPR. Berbeda dengan Kredivo, kalau kamu minjem lewat Kredivo, tenornya itu hanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, paling lama mungkin 12 bulan ya. Nah, ini masih di simulasi tadi ya. Di simulasi tadi itu bisa dicicil per 3 bulan, 6 bulan, kemudian 12 bulan. Nah, yang ketiga, plafon pinjamannya cukup kecil ya. Jadi kalau kamu minjem di Kredivo itu, plafon paling gedenya itu 30 juta kalau nggak salah, nanti kita lihat ya. Berbeda kalau misalkan kamu minjem ke bank. Kalau kamu minjem ke bank itu, plafonnya itu bisa nyampe 100 juta loh. Nah, sekarang kita coba masuk dan cek plafonnya ya. Nah, di sini untuk akun yang paling kecil tuh starter tuh dia limitnya itu cuma 1 juta aja. Terus akun basic itu limitnya berapa nih? Akun basic 3 juta, kemudian akun premium itu 30 juta. Jadi limit plafonnya itu paling besar 30 juta. Tentu ini sangat kecil jika dibandingkan dengan pinjaman lewat bank ya. Kemudian yang keempat adalah akses data pribadi. Meskipun aplikasi Kredivo ini aman dan sudah diawasi oleh OJK, namun tetap saja kalau misalkan kalian memberi data pribadi lewat aplikasi HP itu, suatu saat bisa saja terjadi kebocoran data oleh hacker ataupun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, aplikasi Kredivo ini atau peminjaman lewat Kredivo ini hanya bisa lewat aplikasi. Meskipun sekarang ini sudah ada FlexiCard dari Kredivo, namun limitnya itu nggak bisa sebesar di aplikasi sayangnya ya. Berbeda dengan menggunakan kartu kredit. Kalau kita pakai kartu kredit kan kita dikasih kartu tuh. Nah, kartu itu ada nomor kartu dan ada CVV yang di belakang itu. Nah, nomor kartu itu bisa digunakan untuk transaksi di mana aja. Jadi kita nggak usah ribet buka aplikasi dan cari internet ya, cari koneksi internet. Selanjutnya yang keenam, berbeda ya dengan kartu kredit, Kredivo Pay Later itu langsung mengharuskan kita untuk cicilan dengan biaya admin tertentu. Berbeda dengan kartu kredit, kalau misalkan kita mau belanja pakai kartu kredit tapi nggak cicilan juga bisa, dan itu nggak akan dikenakan biaya selama kita membayarnya selama 1 bulan. Yang ketujuh adalah adanya debt collector. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua pinjaman online, aplikasi, ataupun bank juga dia punya debt collector ya. Itu untuk antisipasi mereka supaya kalian tetap bisa membayar meskipun nunggak. Nah, untuk Kredivo sendiri mereka akan melakukan penagihan lewat chatting, kemudian lewat WhatsApp, lewat email, mungkin juga lewat telepon. Nah, kalau selama 30 hari atau sudah ditagih tapi tetap tidak bayar, maka akan ada DC atau debt collector yang datang langsung ke
rumah kalian. Jadi memang di websitenya Kredivo sendiri sudah tertera bahwa Kredivo mempunyai DC field atau lapangan yang siap mendatangi rumah Anda, rumah kalian kalau misalkan kalian nunggak. Nah, itu dia tadi beberapa kekurangan Kredivo atau kerugian kalau kalian menggunakan Kredivo. Jadi menurut saya kalau kalian mau meminjam uang, tolong pikirkan dengan matang. Kemudian kalau misalkan sudah berani meminjam, jangan lupa untuk membayar. Karena kalau misalkan tidak dibayar, itu kan kewajiban kalian ya. Siap-siap aja debt collector akan mendatangi rumah kalian. Jadi kalau kalian ingin menggunakan Kredivo atau ingin mendaftar, jangan lupa masukkan kode pendaftaran Kredivo supaya kalian bisa dapetin 150.000. Kodenya ada di video atau juga ada di deskripsi ya. Nah, sekian dulu video pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi.